Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Hatiku bersuka. Hatiku bersuka cita pada pagi hari ini. Apa yang menjadi pujian syukur kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau mendengar dan Engkau memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan, hati kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau buka hati, mau siapkan hati kami untuk mendengar dan menerima firman Tuhan. Sucikan setiap hati, sucikan pikiran kami, biarlah kehendak Tuhan atas hidup kami benar-benar melalui hikmat dan pengetahuan yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu, juga Kau sampaikan melalui mulut bibir hamba-Mu kepada setiap kami pada pagi hari ini. Kami siap membuka hati sungguh-sungguh dan kami siap diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, saya akan bercerita sedikit tentang benih, ya. Karena kita di dalam bulan ini, ya, kita ada tema yang besar, kita harus bertumbuh di dalam kasih dan setia Tuhan. Amin. Ya, bertumbuh dalam kasih setia Tuhan. Saya ingin bicara tentang benih, ya. Saudara mungkin tahu benih, ya. Benih itu mungkin benih cabai atau benih apa, saudara mungkin tahu, ya, namanya benih, ya. Benih itu kalau ditanam, ditaruh di atas tanah yang berpupuk, kita mengharapkan bahwa benih itu akan tumbuh. Dan ketika bertumbuh, dia akan menjadi sebuah pohon yang terus bertumbuh. Dan yang kita tanam ini dari pohon yang berbuah, itu melalui benih yang kecil. Dan menjadi pohon yang besar, dan berbunga dan berbuah. Itu yang dinikmati oleh banyak orang. Ya. Sehingga setiap kita sadari, kita belajar, ya, kita sadari melalui benih yang kecil itu punya potensi yang besar. Ya, benih yang sangat kecil itu mempunyai potensi yang sangat besar, melewati proses pertumbuhan. Ketika ia berbuah, ia akan dinikmati banyak orang. Bahkan semua orang bisa menikmati. Ya, sekarang tuh banyak buah-buahan di Indonesia. Ya, bahkan ada buah-buah dari luar negeri yang diimpor dari negeri masuk di Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin belajar di dalam potensi yang sangat kecil ini. Ketika ia bertumbuh terus, ia menjadi satu pohon buah yang luar biasa. Ya, kita belajar dari potensi yang kecil ini. Saudara, saya umpamakan itu kehidupan setiap kita. Ya, kita ini diciptakan Tuhan. Kita ini dijadikan oleh Tuhan. Tuhan punya tujuan buat hidup saudara dan saya. Saya ingin belajar, saya beri tema pada pagi hari ini, yaitu tujuan panggilan Tuhan bagi setiap orang percaya. Tujuan panggilan Tuhan bagi setiap kita orang percaya. Jadi kita orang percaya, kita orang Kristen katakan, kita orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Tuhan punya tujuan dalam hidup saudara dan saya. Saya ingin belajar dari satu kisah, yaitu yang ada di Galatia.
Galatia pasal yang ke-1, ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Yuk kita bangkit berdiri, kita baca ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini sungguh ayat-ayat yang luar biasa, yang menuju kepada tema kita pada pagi hari ini, yaitu tujuan panggilan Tuhan bagi setiap orang percaya. Haleluya. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Ya, jangan duduk dulu ya. Ini perkataan Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus itu di hadapan jemaat yang ada di Galatia. Karena jemaat yang ada di Galatia perlu satu pertumbuhan, perlu satu pengajaran untuk mengerti, memahami tujuan Tuhan panggil saudara dan saya pada pagi hari ini. Ya. Untuk satu tujuan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki bagi saudara dan saya. Ya. Saya ingin baca ayat ini sekali lagi. Yuk, ayat yang ke-23. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, ayat 23 tetap ditampilkan. Saya percaya ya, mereka hanya mendengar. Mereka itu orang-orang Galatia, itu saudara dan saya pada pagi hari ini. Ya, mereka hanya mendengar bahwa ia itu Rasul Paulus yang dahulu menganiaya mereka dan sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Ini kesaksian Rasul Paulus ya. Rasul Paulus itu bersaksi atau ia bersaksi tentang kehidupannya. Yang dahulu ia kehidupannya hancur ya. Kehidupannya itu menganiaya jemaat Tuhan. Yang dahulu Rasul Paulus membunuh, menyakiti jemaat Tuhan, bahkan ingin membinasakannya, dikatakan. Ini Rasul Paulus, dia punya satu kejahatan yang ditujukan kepada jemaat Tuhan. Tetapi ya, bahwa ia yang dahulu, sekarang Rasul Paulus itu memberitakan iman bagi semua orang. Ini satu perubahan yang Rasul Paulus ini menyaksikannya bahwa dulu ia seorang yang jahat. Dulu hidupnya hancur. Tetapi sekarang ia memberitakan iman. Bapak Ibu, satu perubahan yang luar biasa. Satu perubahan yang luar biasa. Ini yang dikatakan bahwa ketika Rasul Paulus dalam perjalanan, Tuhan datang kepada Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu Paulus berubah. Dia bertobat. Saya ambil satu kesimpulan bahwa tujuan panggilan Tuhan bagi saudara dan saya yang pertama yaitu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Yang dahulu jahat sekalipun apapun itu. Mungkin kejahatan saudara tidak membunuh seperti Rasul Paulus. Tapi melalui perjumpaan dengan Kristus, perjumpaan dengan Tuhan, diubahkan
menjadi pemberita iman. Ini satu hal yang diinginkan oleh Tuhan. Karena panggilan Tuhan bagi saudara dan saya. Yang pertama, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Karena ayat yang ke-24 dikatakan, dan mereka memuliakan Allah karena aku, kata Rasul Paulus. Dan mereka yang menerima pemberitaan iman dari Rasul Paulus, dikatakan bahwa dan mereka memuliakan Allah karena kesaksiannya Rasul Paulus. Sungguh hal yang luar biasa ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan sanggup mengubah hati yang keras menjadi lembut. Ya, hidup yang hancur menjadi berarti. Tuhan mau pakai saudara dan saya. Ya, untuk memuliakan Tuhan. Melalui apa? Melalui kesaksian saudara. Hidup saudara yang menerima Tuhan Yesus itu harus terpancar keluar untuk bisa dinikmati orang. Karena ada di dalam Matius, ya, di dalam Matius pasal Matius pasal 5 ayat yang ke-16 itu dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Hendaklah terangmu itu bercahaya di depan orang. Bukan di depan, bukan orang. Ya. Di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Lalu apa? Melalui perbuatan kita yang baik di depan orang. Saya percaya bahwa saudara, ketika saudara menyadari ini, ya, menyadari panggilan Tuhan, tujuan panggilan Tuhan bagi saudara dan saya untuk memuliakan Tuhan. Saudara akan sadar bahwa saudara sudah ditebus, saudara sudah dibebaskan dari belenggu dosa, dan saudara sudah menjadi ciptaan baru, dan saudara sudah hidup di dalam manusia baru. Tuhan ada di dalam hatimu, ya, di dalam tubuhmu, di dalam jiwamu yang sudah berubah. Sehingga melihat terangmu itu bercahaya di depan orang. Supaya orang akan melihat perbuatanmu yang baik itu untuk memuliakan Tuhan. Rasul Paulus ketika ia berhadapan dan ia menyampaikan kesaksiannya kepada banyak orang yang dahulu dia yang hancur. Tetapi sekarang memberitakan iman, memberitakan kerajaan Allah, memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Sehingga dikatakan ayat yang ke-24, mereka memuliakan Allah karena aku, kata Rasul Paulus. Memuliakan Allah. Jadi saudara dan saya, kita sadar ya, tujuan Tuhan panggil saudara untuk saudara memuliakan Tuhan, ya, supaya orang lain memuliakan Tuhan. Coba saudara, kalau perbuatan kita ini baik di depan orang, baik yang tulus di depan orang, orang akan memuliakan Tuhan. Karena saudara, perbuatan baik saudara itu untuk memuliakan Allah. Bukan untuk memuliakan dirimu, tapi memuliakan. Yang kedua, tujuan panggilan Tuhan bagi saudara dan saya yang kedua,
untuk saudara dan saya jadi berkat. Amin. Tuhan tuh memberkati saudara dan saya. Kalau saudara hanya hidup untuk dirimu sendiri, engkau tidak akan mendapat sesuatu apapun. Karena engkau fokusnya kepada dirimu sendiri. Tuhan ingin supaya saudara jadi berkat bagi sesama. Banyak orang yang fokusnya kepada diri sendiri. Saya bisa katakan seperti seorang yang menggenggam pasir. Saudara tahu menggenggam pasir? Pernah ke laut, coba praktekannya. Ketika engkau menggenggam pasir, sebanyak apapun di tanganmu, ketika engkau sangat erat menggenggam, engkau akan kehilangan apa? Kehilangan pasir. Karena pasir itu akan keluar dan habis. Saya bisa katakan itu. Karena apa? Ketika engkau fokusnya kepada dirimu sendiri, engkau tidak menyadari bahwa tujuan hidupmu untuk menjadi berkat. Engkau diberkati untuk jadi berkat. Itu seperti orang yang menggenggam pasir. Saudara bisa praktek ya, menggenggam pasir. Ketika engkau sangat erat menggenggam pasir, engkau akan kehilangan pasir. Pasir itu ketika tanganmu terbuka, pasir itu sudah hilang. Seperti ketika saudara hidup, saudara fokus untuk dirimu sendiri. Lalu Tuhan itu memberi kesempatan untuk engkau jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Untuk melayani Tuhan. Ketika saudara melayani manusia sesama, engkau sedang melayani Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau untuk jadi berkat. Nah, yang ketiga, ketika hidup saudara menjadi pembawa damai. Yuk buka ya, di dalam Matius pasal yang kelima. Depan ya, Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Matius pasal 5 ayat yang ke-9 berkata demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Jika saudara dan saya pembawa damai di tengah keributan, saudara hadir di situ pembawa damai, akan disebut anak-anak Allah. Siapa yang disebut anak-anak Allah? Saudara dan saya, pembawa damai, bukan membuat keributan, ya. Tetapi pembawa damai itu akan disebut anak-anak Allah. Amin. Jadi tujuan panggilan Tuhan bagi saudara dan saya. Yang pertama apa? Untuk memuliakan Tuhan. Melalui perbuatanmu, melalui hidupmu, orang lain akan mempermuliakan Allah. Kesaksian Rasul Paulus, perjumpaan dengan Tuhan, itu kunci dia mengubah. Tuhan itu sanggup mengubahkan hati yang keras. Hati yang hati yang sombong. Ketika kau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia sanggup mengubahkan hidup. Dan saudara akan diubahkan menjadi hati yang lembut, menjadi pemberita iman. Yang pertama, memuliakan Allah. Yang kedua apa? Jadi berkat. Ya, yang kedua apa? Jadi berkat. Dan yang ketiga, ya, ketiga, pembawa damai. Amin. Saudara siap untuk pembawa damai?
Ya, sadar bahwa tujuan Tuhan, panggilan Tuhan bagi saudara dan saya untuk memuliakan Tuhan, menjadi berkat dan pembawa damai. Kau akan menjadi saksi untuk membagikan firman dimanapun engkau berada. Di sekolah, di kuliah, di pekerjaan saudara, di komunitas saudara, di gereja saudara, pembawa damai. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Yuk kita akan naik ke depan, pelayan